Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Setio Pamuji. Kali ini kita akan membahas tentang teknik tulisan opini tembus media massa atau koran. Materi ini juga disampaikan dalam School of Journalism PJIM Tiongkok. Namun sebelum kita kembali ke pembahasan, teman-teman bisa mendukung channel ini dengan mengklik subscribe di sini. Lalu akan muncul lonceng notifikasi, klik juga sehingga teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Lanjut ke pembahasan, apa sih yang didapat kalau tembus media massa atau koran? Secara general, saya sampaikan bahwa yang pertama adalah tambahan nilai akademis. Jadi teman-teman, apalagi yang untuk S2 atau S3 ini sangat penting untuk publish tulisan. Namun tak kalah penting S1 juga sangat butuh untuk dapat nilai tambahan tersendiri. Yang selanjutnya adalah banyak dikenal orang, terutama sesama penulis. Jadi kalau sesama penulis setiap hari itu biasanya, pengalaman saya dari 2011 itu, jadi setiap hari saya pergi ke perpus kala itu, jadi mengecek koran hanya untuk cek koran, dan itu saya selalu penasaran siapa sih yang menulis, karena di situ saya juga nulis juga, jadi kira-kira tulisan saya masuk gak lah di situ. Lah di situ saya tahu juga banyak penulis-penulis dengan update setiap hari. Nah, yang paling penting juga di sini, apalagi untuk mahasiswa yang mempunyai waktu dikit kali untuk bekerja full time, jadi ini bisa jadi alternatif bagus bagi teman-teman untuk mendapatkan honor atau pemasukan di situ. Di sini saya berikan contoh juga beberapa media massa. Yang pertama Investor Daily, dan di Investor Daily ini sekali masuk tulisan teman-teman itu dapat honor 1 juta. Lah, tulisannya panjangnya kira-kira 750 sampai 850 secara generalnya. Kemudian untuk Kompas ini teman-teman dapat 850 pada saat saya masuk dulu 2012. Nah, ini kalau di Kompas cepat kali, jadi cairnya 1 minggu setelah tulisan teman-teman dimuat di koran. Lah, itu langsung cair ke rekening teman-teman. Selanjutnya adalah Jawa Pos sebesar 750. Nah itu, tapi ini sama dengan Kompas, sangat on time dan cepat kali pencairannya. Selanjutnya Jurnal Nasional 500.000, Bali Pos 200.000, Banjarmasin Pos 150, Lampung Pos 150. Koran-koran lokal itu lebih sedikit biasanya, Suara Karya dan lain-lain. Oke, yang penting kali dalam pembahasan ini adalah input dan output dalam menulis di sini. Banyak yang tidak memperhatikan, banyak yang ingin menjadi seorang penulis tapi tidak memperhatikan inputnya di sini. Atau bahkan inputnya itu sudah banyak sekali tapi susah untuk menuangkan ide di sini. Lah, kuncinya di sini teman-teman, reading di sini, membaca di sini bukan hanya membaca di dalam buku, tapi yang lebih penting kita adalah membaca lingkungan. Jadi sehingga kita bisa tahu fakta-fakta di lapangan dan fakta-fakta di teori yang seharusnya seperti apa. Gitu bisa kita compare di sini. Lah, ini penting sekali untuk diperhatikan.
di listeningnya juga kita bisa diskusi, apalagi untuk mahasiswa ini sangat mudah sekali untuk diskusi, membuat grup-grup di situ sehingga banyak masukan ide-ide. Oke, next. Karena ini skema teknis, jadi langsung saja secara general saya sampaikan bahwa di tulisan opini itu ada pembukaan, ada analisa, ada penutup. Nah, di pembukaan ini hanya general saja dan yang menarik tentunya karena koran-koran besar, koran-koran nasional itu saya pernah pengalaman ke salah satu media atau redaksi di situ, ada ratusan tulisan yang masuk setiap hari. Jadi dari ratusan tulisan itu nggak mungkin redakturnya membaca satu persatu sampai penuh tulisan itu. Jadi kuncinya adalah di pembukaan dan penutup, kesimpulan. Jadi ketika tulisan teman-teman sudah bagus di pembukaan dan penutup, maka akan dibaca keseluruhan isi analisanya. Lah, analisanya ini yang penting juga. Jadi kita compare di sini dari buku yang kita baca, teori yang kita baca, entah itu dari buku ataupun dari koran-koran, kita comparekan dengan fakta yang terjadi. Jadi disinilah kuncinya adalah bagaimana seharusnya dan bagaimana senyatanya. Lah, di situ kita bermain di analisa. Namun jika tulisan teman-teman sudah di pembukaan saja tidak bagus, di kesimpulan juga tidak menarik, bahasanya kalau dalam ilmiah populer namanya tidak renyah. Lah, di sini redaksi pun sudah, redaktur juga sudah malas untuk membacanya sehingga tidak dimuat di situ. Oke, karena ini fokus ke opini, jadi saya contohkan di sini tulisan saya 2012 yang lalu terbit di koran Kompas pada saat itu, membahas tentang pendidikan. Waktu itu saya masih S1 di Surabaya. Lah, ini juga untuk yang awal-awal kita akan fokus membahas ke Radar Surabaya. Jadi koran-koran lokal lebih mudah untuk ditembus di situ. Coba kita ke halaman korannya. Lah, ini pada Sabtu 28 Januari 2012. Nah, di sini tulisan saya mengawal APBD Surabaya pada waktu itu. Nah, ini beberapa tulisan, ada fotonya juga, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, di sini saya butuh melakukan foto. Oke. Nah, ini Investor Daily. Ini dalam versi Word-nya. Karena ini di beberapa kota tidak ada juga, jadi di Jakarta yang ada, dan itu pun kadang hanya beberapa instansi atau tertentu yang diberi. Oke, kita next. Nah, ini kita membahas ke paragraf lebih teknis lagi. Apa sih yang ada dalam paragraf? Pernah nggak teman-teman itu biasanya membaca tulisan tapi justru entah kenapa tulisan itu membingungkan, jadi kita tidak paham terhadap tulisan itu, sulit untuk dipahami. Lah, di sini mungkin saja tulisan-tulisan itu strukturnya kurang diperhatikan. Nah, di sini secara teknis ada topic sentence, ada TS di sini, topic sentence atau ide pokok di sini. Ada juga nanti SS1. Nah, ini ada supporting sentence. Dan kemudian supporting sentence ini ada yang menerangkan lagi namanya supporting detail. Nah, supporting detail. Kemudian ada SS2, kemudian ada CS conclusion sentence. Kalau teman-teman sudah pernah belajar ini mungkin lebih mudah ya. Jadi
Lah di sini supporting sentence-nya ini mendukung dari topic sentence. Sedangkan supporting sentence sendiri didukung oleh supporting detail. Jadi detail ini bisa berisi analogi atau contoh konkretnya dan sebagainya. Lanjut seperti itu. Untuk selanjutnya akan dibahas lebih detail terkait ini. Oke, next. Nah, ini contoh paragraf kerilnya seperti ini. Nah, dalam paragraf itu juga nanti ada namanya apositif atau keterangan tambahan. Nah, perlu diperhatikan juga karena tulisan di media massa itu yang penting juga adalah bagaimana dalam satu kalimat itu memuat lebih dari satu atau berbagai informasi. Nah, di sini saya contohkan sebagai kota ranking pertama di Jatim, tentu Surabaya memiliki pengaruh besar bagi kota-kota lain di Jatim. Nah, di sini hanya dari paragraf kecil satu ini saja kita sudah dapat info berapa. Ada Surabaya itu sebagai ranking pertama, kemudian Surabaya itu memiliki pengaruh besar. Nah, di sini perlunya adanya keterangan-keterangan tambahan. Kemudian supporting sentence-nya, kota-kota lain setidaknya akan menjadikan Surabaya sebagai kota panutan bagi mereka. Kenapa sih harus ada detail di sini? Kita detailkan, bisa analogi, bisa kita langsung ke contoh. Di sini saya tulis pasalnya tindak tanduk orang besar atau kota besar bahkan negara besar kerap kali menjadi barometer bagi yang lainnya. Nah, langsung ini yang paling sederhana ya contoh paragrafnya, sehingga pengelolaan baik terhadap APBD Surabaya perlu direalisasikan. Nah, konklusinya seperti itu. Dilanjut lagi. Oke. Untuk di sini nanti kita ada pembahasan sendiri lebih detail. Ini ke next ke lain lah. Penting lagi yang harus diperhatikan dalam menulis ilmiah populer di koran-koran, di media massa, itu adalah bahasa populer yang sering digunakan. Yang pertama adalah kian tapi. Nah, di sini justru lebih bagus menggunakan kata kian tapi daripada tetapi. Terlalu panjang di situ karena kita lebih ke efektif, informatif juga di situ. Ada urgensi, pentingnya, titik nadir, distorsi, dogma, komparasi, regulasi, rekonstruksi, refleksi. Lah ini sering muncul juga stagnan, hegemoni, akselerasi, spionase dan lain-lain. Nah, selain kata-kata ini juga nanti kita akan membahas lebih detail lagi contoh-contoh bahasa populer, dan ini biasanya kalau teman-teman sudah sering membaca tulisan opini akan terbiasa sendiri memakai kata-kata ilmiah populer seperti ini. Selanjutnya, hal yang penting lainnya yang berkenaan dengan bahasa adalah hindari memasukkan sudut pandang dalam tulisan. Aku, saya, kamu, kalian, dia, mereka. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu bahwa di tulisan ilmiah juga nggak boleh atau sebisa mungkin dihindari kata-kata saya, aku, kamu, kalian, dia gitu. Kemudian hindari redundansi. Jadi makanya terkait bahasa ini seorang penulis harus kaya bahasa. Jadi dalam arti jangan menggunakan kata-kata yang selalu sama. Semisal kata meraih, lah itu bisa diganti dengan mendapatkan dan sebagainya. Jadi itu pentingnya supaya kita tidak bosan juga karena terlalu banyak pengulangan. Dan di sini juga jangan sampai kita kalimat yang sudah dibahas lagi di kalimat berikutnya, ini masuk ke redundansi dan itu sangat membosankan bagi pembaca. Yang selanjutnya adalah hindari berhenti di kata sifat. Ini terutama kebanyakan biasanya kalau kita kurang membaca, kita sering kali berandai-andai dalam arti kayak ini. Katakanlah
kampung A sangat miskin. Lah, di sini berhenti di situ. Kenapa dia mengatakan miskin? Tidak dijelaskan. Jadi ketika kita menjudge dengan kata sifat itu, ketika ada istilahnya semacam kita butuh yang namanya detail atau penjelasan. Nah, terutama untuk ukuran-ukuran besar ini sangat penting sekali. Oke, lanjut ke teknis pengiriman opini ke media massa. Nah, ini penting juga ke teknisnya. Kenali karakter koran atau media massa, karena tiap koran memiliki karakter-karakter tersendiri. Bagaimana Duta Masyarakat, kemudian Republika, Kompas, Jawa Pos, Lampung Pos, dan sebagainya itu. Nah, karakter ini bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman sering update, sering membaca tulisan-tulisan opini yang ada di media-media tersebut. Karakternya akan terbaca sendiri. Selanjutnya adalah pastikan satu opini dikirim ke satu koran. Nah, ini untuk penulis pemula biasanya tidak sabar. Satu tulisan karena tidak dimuat dalam satu waktu, dia kirim ke semua atau ke beberapa koran. Nah, ini secara etika nggak boleh, dan ketika diterbitkan oleh beberapa media dalam satu waktu, ini pelanggaran, dan pelanggaran dalam arti teman-teman nanti akan di blacklist oleh redakturnya di situ, dan ini saya sarankan jangan seperti itu. Ketika mau dikirim ke media lain, tunggulah beberapa saat. Jadi tunggu, ada media yang mengatakan 3 hari setelah pengiriman tidak ada notifikasi, berarti secara otomatis ditolak. Jadi bisa dikirim ke lain, atau 1 minggu biasanya bisa dikirim ke media lain. Selanjutnya adalah sertakan identitas penulis, nama, alamat, nomor KTP, ini penting juga. NPWP ini optional jika ada. Nomor rekening ini penting sekali juga, dan karena nanti fee atau honor tadi langsung ditransfer ke nomor rekening kita. Nomor HP biasanya beberapa koran butuhkan konfirmasi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah beberapa media butuh di lampiran foto. Ini juga penting, apalagi untuk pertama kali kita mengirim ke media massa, biasanya butuh disertakan foto. Selanjutnya jangan lupa beri pengantar di badan email, dan pada judul email ditulis keterangan opini untuk ketika kita menuju opini, atau ketika isi ya berarti isi atau cerpen dan lain sebagainya. Namun ini fokus ke opini, jadi di badan email kita tulis di badan email, dan pada judulnya kita tulis opini. Nah, ini contohnya langsung di pengantar di email. Di judulnya kita tulis opini, kemudian di badan emailnya kita tulis pengantar seperti ini. Redaktur yang terhormat, ini saya kirimkan artikel opini di lampiran. Jika layak dan bermanfaat, silahkan dipublikasikan. Terima kasih, hormat saya Mbak Musi. Lah, di sini tulisan kita di attach atau dilampirkan. Oke, ini alamat-alamat email opini koran yang berbayar, yang aktif, yang masih aktif, bisa dicek lagi untuk kalau teman-teman mau mengirim. Kompas, ini bisa dilihat opini@kompas.com atau opini@kompas.co.id. Ini selalu ada feedback ketika teman-teman mengirim di media ini Kompas, sehingga teman-teman tahu kekurangan dari tulisan itu. Jawa Pos di opini@jawapos.co.id. Publika Sekretariat
republika.co.id, Investor Daily, ini bisa dilihat, Lampung Pos, Banjarmasin Pos, Suara Pembaruan, Suara Karya, ini ada 2 juga, Suara Karya bisa dicoba, Duta Masyarakat, Radar Surabaya, dan masih banyak lagi. Lah, ini ada banyak contoh tulisan opini. Kebetulan ini tulisan-tulisan saya yang sudah dipublish di koran-koran lokal maupun nasional, Kompas, Jurnal Suara Karya, dan lain-lain. Di sini ada banyak kali. Teman-teman bisa download langsung ke link ini, atau teman-teman bisa komen di video ini untuk mendapatkan linknya langsung dari saya, atau bukunya langsung, PDF-nya di situ. Oke, sampai di sini dulu. Semoga sukses. Terima kasih.